Halo semuanya, selamat datang di channel saya Jody Slim dan saya Jody Erensa. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang sangat diidamkan oleh para pejuang PTN. Pendaftarannya gratis dan tanpa tes atau hanya menggunakan nilai rapor saja. Namun, persentase yang gagal SNMPTN itu lebih besar dibandingkan yang lolos SNMPTN. Wajar saja karena kuota yang diberikan hanyalah 20% dari pendaftar. Oleh sebab itu, banyak sekali para pejuang PTN yang benar-benar serius dalam mengatur strategi pendaftaran SNMPTN-nya. Meskipun banyak yang bilang kalau lolos SNMPTN itu hanyalah hoki-hokian aja atau kebetulan saja. Padahal tidak sepenuhnya benar. Faktanya banyak yang lolos SNMPTN itu karena mereka benar-benar mengatur pemilihan jurusannya. Mereka melihat daya saingnya, keketatannya, dan sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya yang lolos SNMPTN itu karena hoki-hokian. Pasti ada 30 atau 60% usaha yang pernah dilakukan. Akan tetapi ada juga yang asal-asal mengatur strategi pemilihan jurusan yang berujung pada kegagalan SNMPTN. Untuk meminimalisir kegagalan SNMPTN tersebut, di video kali ini saya akan memberitahukan pada kalian semua, adik-adik para pejuang PTN, berikut 5 hal yang perlu kalian lakukan untuk meminimalisir kegagalan SNMPTN tersebut. Simak videonya sampai habis, jangan skip-skip karena setiap detik adalah pendidikan. Yang pertama, siapkan jurusan dengan matang. Pengalaman saya ketika mendaftar SNMPTN, banyak dari teman-teman saya yang bingung milih jurusan apa. Dikarenakan mungkin pertama, mereka belum memiliki rencana yang matang. Kedua, takut gagal. Atau ketiga, mereka takut jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Karena faktanya kalau kita lolos SNMPTN itu wajib diambil meskipun jurusannya tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan tersebut, kita harus benar-benar mempersiapkan jurusan kita dengan matang. Gak boleh asal-asalan. Persiapkan jurusan kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jangan sampai baru semester 1 kalian udah merasa, aduh salah jurusan kayaknya ini. Gak boleh gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan jurusan kalian dengan matang. Itu yang pertama. Yang kedua, kepoin keketatan jurusan kalian. Untuk meyakinkan jurusan kalian benar, kalian bisa kepoin jurusan kalian. Misalnya cek cita-cita kalian apakah sejalan dengan jurusan yang kalian ambil. Searching deh di Google tentang prospek kerja di jurusan tersebut. Lalu kamu bisa kepoin daya saing dari jurusanmu. Kunjungi website ltmpt.ac.id. Di sana tersedia daya saing peminatnya di masing-masing jurusan dari sebuah PTN. Untuk mengetahui keketatan jurusan kalian, kalian bisa ambil data di tahun sebelumnya di website LTMPT tadi. Misalnya ilmu komunikasi Unsri 2020. Kalian cek persentasenya. Kalau di bawah 5% itu masih cukup ketat daya saingnya. Kalau udah di atas 5% itu udah cukup bagus atau ringan daya saingnya, atau artinya sepi peminat. Lalu kalian bisa kepoin jurusan kalian, cek akreditasinya apa. Karena biasanya kalau akreditasi jurusannya udah A, itu tambah susah untuk lolos. Jadi tunggu apa lagi, kepoin jurusan kalian. Yang ketiga, tentukan PTN yang tepat. Kalian bisa cek di Google 100 PTN terbaik di Indonesia. Biasanya yang PTN peringkatnya di atas 20 itu sulit untuk lolos ke sana. Butuh nilai rapor yang bagus, faktor pendukung yang bagus seperti track record alumni, terus ada piagam-piagam pendukungnya dan sebagainya. Itu sangat diperlukan kalau kalian mau lolos di PTN-PTN terbaik. Terutama track record alumni, biasanya itu paling mendukung kalian lolos. Ibaratkan track record alumni itu ialah sebuah jalan yang mudah diaspal sehingga mudah dilalui. Untuk mengetahui track record alumni kalian, kalian bisa hubungi pihak sekolah, tanya-tanya sama guru kalian, atau tanya-tanya sama kakak kelas kalian. Tanya yang seperti ini, biasanya yang data SNMPTN dari sekolah kita lolosnya di mana gitu. Tanyain pada kakak kelas kalian atau guru-guru kalian seperti itu. Dan juga track record itu mendukung indeks sekolah. Semakin bagus indeks sekolah di mata sebuah PTN, maka akan semakin mudah juga untuk lolos di PTN tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi, track record alumni itu seperti jalanan yang udah diaspal, jadi kita mudah melaluinya. Beda kalau nggak ada track record alumni kan susah gitu, seperti jalanan yang nggak ada, ya masa semak-semak itu, kita harus melewati sungai, mendaki gunung, melewati lembah, dan sebagainya gitu kan. Jadi kalian juga harus kepoin PTN yang kalian tuju ya. Yang keempat, siapkan nilai raport yang bagus. SNMPTN itu seleksinya melalui raport dari semester 1 sampai semester 5. Dan gak sembarangan pihak PTN itu menyeleksinya. Ada dua tipe raport yang perlu kalian ketahui. Yang pertama nilai raport yang bagus, dan kedua nilai raport yang tidak bagus. Nilai raport yang bagus itu seperti misalnya kalian semester 1 bahasa Indonesianya 85,
lalu semester berikutnya naik 87, terus semester berikutnya lagi naik 90 dan sebagainya. Nilai rapotnya itu konsisten, naik ataupun tidak naik, jangan sampai turun. Kalaupun nilai rapot kalian turun, itu berarti menandakan nilai rapot kalian kurang bagus. Misalnya semester 1 85 bahasa Indonesianya, lalu semester 2 nya turun menjadi 80 atau 82, 83, itu kan udah nggak bagus lagi. Kalaupun turun, jangan sampai melebihi 2 atau 3 poin. Misalnya kalau turun 1 poin dari 85 ke 84, tapi semester berikutnya kalian lonjaki, mungkin dari 84 tadi menuju ke 88, 90 dan sebagainya. Itu sudah masuk juga ke nilai raport yang bagus. Jadi kalian bisa cek nilai raport kalian itu bagus atau tidak. Lalu ada yang namanya nilai raport yang relevan dengan jurusan yang diambil. Misalnya kalau kalian ngambil jurusan farmasi, maka pastikan nilai raport kalian dari biologinya, kimianya, terus fisika, biologinya itu bagus. Atau misalnya kalau kalian ngambil jurusan hubungan internasional, bisa dicek bahasa Inggrisnya, PPKN-nya, terus mungkin sejarahnya bagus atau tidak. Jadi itulah gunanya kalau kalian sudah menentukan jurusan kalian, kalian bisa juga fokus ke nilai raport kalian yang harus kalian baguskan gitu. Maka dari itu, untuk adik-adik kelas 12 yang sekarang semester 5, kalian baguskan nilai raport kalian yang sejalan dengan jurusan yang akan kalian ambil. Pokoknya meskipun sekolahnya online, kalian tuh tetap harus aktif belajar, jangan malas-malesan ya. Nanti kalau kalian gagal SNMPTN malah nangis-nangis gitu kan, nyalain diri sendiri, padahal ya memang salah. Jadi kalian harus benar-benar belajar ya. Yang kelima, carilah pendukung strategi SNMPTN-mu. Hal yang mendukung strategi SNMPTN-mu ialah yang pertama, piagamnya. Sebenarnya, piagam SNMPTN itu minimal kabupaten. Kalau piagam juara kelas itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, tapi kalau memang kalian punya piagamnya sertifikat kelas, ya udah kalian lampirkan saja. Dan usahakan piagam kalian itu sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Kayak teman saya yang daftar jurusan farmasi punya nilai raport yang biasa-biasa aja, tapi dia punya faktor pendukung yang besar, yakni di piagamnya. Dia punya piagam kimia tingkat nasional. Kan itu bagus banget kan? Mendukung juga jurusan yang dia ambil. Jadi mumpung masih ada waktu nih, coba kalian cari piagam pendukungnya. Misalnya ikut lomba sains tingkat kabupaten itu udah cukup. Tapi kalau memang kalian nggak punya piagamnya, ya sudah, nggak apa-apa. Karena ada kok teman saya yang tanpa piagam itu bisa lolos. Yang penting tadi nilai rapotnya, track record alumni bagus, dan keketatan daya saingnya jurusan yang diambil itu juga bagus, mendukung dia gitu untuk lolos. Kalau kalian belum paham, kalian bisa cek video saya satu ini. Di sini saya jelaskan bagaimana seseorang bisa lolos SNMPTN tanpa piagam. Kalian bisa tonton segera. Lalu faktor pendukung strategi kalian yang kedua, yakni kalian bisa tanya-tanya pada kakak kelas kalian atau guru-guru kalian. Tanyain, ada atau tidak yang lolos di jurusan ini di PTN ini. Karena ini juga berkaitan dengan track record tadi dan mendukung indeks sekolahmu. Lalu dicek, ketika dia lolos SNMPTN tersebut, dia ambil atau tidak. Kalau ternyata dia tidak ambil, berarti ini berita buruk. Karena dia sudah melanggar sebuah aturan dari SNMPTN. Aturan SNMPTN itu wajib diambil kalau lolos SNMPTN. Kalau tidak, maka akan kena sanksi. Sanksinya akan berpihak pada dua orang, dari pihak sekolah dan pihak siswa tersebut. Yang paling menakutkan itu dari pihak sekolahnya. Kenapa? Karena kalau sanksinya kena pihak sekolah, otomatis indeks sekolah itu udah turun. Kalau indeks sekolah turun, itu akan sulit untuk adik-adik kelas yang akan kuliah di PTN tersebut, akan kesulitan untuk lolos SNMPTN nantinya. Maka dari itu, kalau kalian lolos SNMPTN, kalian ambil. Kalau enggak, nanti ya kasihan adik kelas kalian kan, akan tambah kesulitan nanti kalau untuk lolos SNMPTN berikutnya. Maka dari itu, saya bilang cek, tanyain ke sekolahan kalian, tanyain ke semua kakak kelas kalian, cek di jurusan ini, di PTN ini, adakah yang lolos? Kalau ada, alhamdulillah, semoga aja dia ambil jurusan tersebut. Kalau ternyata nggak ambil, itu berita buruk. Jadi kalian mungkin harus cari PTN yang lain lah, karena indeks sekolah yang udah menurun, berarti kan peluang untuk lolos di sana juga udah menurun gitu. Itulah 5 hal yang perlu kalian lakukan untuk meminimalisir kegagalan SNMPTN nanti tahun 2022. Semoga video ini bisa membantu kalian dan bermanfaat juga. Kalian bisa share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini juga berguna untuk teman kalian. Like videonya kalau kalian suka dan subscribe channelnya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Jadi Ariansa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.